Gunung salju Enimeqing terletak di bagian timur pegunungan Kunlun, terdiri dari 13 puncak dan memiliki ketinggian maksimum 6.282 meter. Di sini kaya akan cadangan air. Ada lebih dari 50 gletser di ngarai dan pegunungannya, dengan total luas area sekitar 126 km persegi. Ini adalah sumber air Sungai Kuning yang paling utama. Di sekitar Gunung Salju Enimeqing, ada gletser yang berukuran besar dan berukuran kecil. Dan terdapat lebih dari 40 sungai. Tapi yang jelas, mereka itu bukan hanya milik para penggembala. Dan juga perairan ini membasahi segala sesuatu dan menghidupi ribuan nyawa. Maka kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu, saat isu seperti perubahan iklim dan degradasi gletser makin menarik perhatian dunia, para pengembala di bawah Gunung Salju Enimeqing juga ikut memperhatikan garis salju dan gletser di sekitar mereka. Hati-hati! 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 Pastikan berpijak kuat ke tanah. Hati-hati dengan batu yang jatuh, jangan khawatir. Naik dengan pelan-pelan seperti itu. Hati-hati, batu jatuh. Awas, batu jatuh. Batunya bisa mengenaimu saat menggelinding. Tarik yang kuat. Buddha melindungi. Oh. Kau harus menarik lagi. Ya, sampai sini adalah 38 meter. Jaraknya 38 meter, iya kan? Jaraknya ternyata vertikal, iya benar. Yang berjalan paling depan dengan tali bernama Tonceng Tajie. Yang mengikuti di dekatnya bernama Chen Chang dan Wang Poche. Mereka adalah gembala di kota Praja Sueshan di kaki Gunung Salju Enimeqing. Setiap tahun dari Mei sampai Oktober, mereka membawa perlengkapan untuk memantau gletser di sekitar peternakan. Mereka sudah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun di bawah organisasi pemerintah. Konsep ekologi es dan salju adalah aset yang tak ternilai, telah mengakar kuat di wilayah peternakan. Jaraknya 3,2 meter. Jarak di antara celah es ini. Iya benar, jaraknya 3,2 meter. Kota Praja Sueshan terletak di Kabupaten Machin di Prefektur Otonomi Tibet, Woluo, Provinsi Qinghai. Setiap musim panas, para pengembala di kota Praja Sueshan akan pindah dan mengembalakan ternak mereka di ketinggian 4.800 meter. Tenda hitam yang diselimuti salju ini merupakan tempat tinggal sementara keluarga Tanseng Tachie di musim panas. Aliran air sungai yang mengalir di padang rumput ini merupakan lelehan salju dan es di Gunung Enimeqing. Ketika para pengembala mengambil air di sini, mereka harus mempersembahkan air kepada para dewa, Buddha, dan semua makhluk hidup. Boleh minta susu segar? Ya, sepertinya enak minum susu di siang hari ini. Cukup. Pagi hari adalah waktu tersibuk untuk sang istri. Tidak hanya menyiapkan makan dan pakaian keluarga, tapi juga harus memerah susu secepat mungkin. Untungnya hari ini adalah akhir pekan dan anak tertua yang sudah SD sedang di rumah.
Walaupun masih berusia 10 tahun, dia sudah bisa membantu mengembalakan ternak. Keduanya terjerat. Pasangan ini juga memiliki seorang anak perempuan yang masih TK dan seorang anak laki-laki yang belum berumur 1 tahun. Kita belajar pelan-pelan. Pak Itui, kau mau kemana? Pak Itui. Memanfaatkan hari libur anak-anak di rumah, Tan Seng Tachie meluangkan waktu untuk mengenalkan bunga, pohon, burung, dan hewan di kampung halamannya. Ini dandelion. Ini namanya apa? Ayah, aku pernah lihat tikus seperti Yang ini. mana? Di mana? Di tenda. Benarkah? Hei nak, tolong cucikan cetakan tembaga dengan nenek dan paman. Ayo cepat. Beberapa penduduk desa dari kota Praja yang sama akan bertemu dan memimpin anak-anak berdoa untuk vegetasi dan sumber air. Dengan harapan, mereka dapat menguatkan prinsip menjaga alam dan hidup selaras dengan alam. Para orang dewasa meletakkan wol di rerumputan di sebelah sungai, melambangkan harapan baik akan berkembang seperti bunga. Para kakak memetik bunga hari ini. Siapa? Kalian berdua memetik bunga hari ini? Ya, tadinya sih begitu. Tidak boleh memetik ya? Iya. Setelah makan malam, Tan Seng Tachie mempersiapkan peralatan dan data untuk mengukur gletser besok. Anak-anak berkumpul. Mereka tahu ada banyak gambar bagus tersimpan di komputer ayah. Takut tidak boleh mendekatinya. Macan tutul salju memakan mangsanya. Sudah hampir subuh. Macan tutul salju masih makan. Wah, coba lihat itu. Kota Praja Yusu Patang terletak di persimpangan Qinghai, Sichuan, dan Tibet. Di titik ini, Sungai Yangtze mengalir ke Sungai Patang. Dan namanya berubah dari Sungai Tongtian menjadi Sungai Changsha. Di sini ada gunung tinggi, padang rumput, hutan, danau, dan bentang alam lainnya dengan ketinggian rata-rata 4.000 meter. Merupakan habitat penting bagi banyak hewan liar. Sekitar 10.000 orang tinggal di kota Praja Patang, dan peternakan adalah industri pilar di sini. Penduduk Patang sudah terbiasa hidup dengan hewan liar, dan umumnya mereka tidak saling mengganggu. Namun kadang-kadang penduduk juga mendengar berita bahwa beruang coklat Tibet telah turun gunung dan memasuki desa. Anjing liar di desa Siangkulah yang pertama kali menemukan beruang Tibet. Tujuan beruang coklat Tibet memasuki desa adalah ember makanan ini. Mulanya, ini disiapkan warga desa untuk hewan liar. Beruang coklat Tibet memiliki tubuh yang kuat dan temperamen agresif. Ia adalah binatang terkuat di dataran tinggi. Ia tidak memedulikan kemarahan anjing-anjing liar. Anjing-anjing menggonggong dengan tidak senang dan hanya untuk menakut-nakuti.
Makanan utama beruang Tibet adalah daging. Tetapi sebagian besar makanan di ember adalah makanan dari tepung terigu dan sup. Walaupun begitu, beruang coklat tetap makan tanpa gangguan. Para anjing liar tidak berani lagi memprovokasi binatang raksasa ini. Baru setelah beruang ini kenyang dan bersiap pergi, mereka menggonggong dengan marah dan mengusirnya. Setelah ada berita tentang beruang coklat memasuki desa untuk mencari makanan, penduduk desa Siangku memberikan lebih banyak makanan untuk hewan liar. Dengan begini, makin banyak juga beruang coklat Tibet yang datang untuk makan. Beruang coklat Tibet juga membawa 2 anaknya. Beruang coklat kecil lahir di bulan Januari atau Februari, dan mereka baru disapi pada bulan Juni. Menghadapi anjing liar yang marah, mereka yang baru belajar mencari makan, panik dan bersembunyi di balik badan induknya dan tidak berani bergerak. Beberapa kali, beruang kecil berusaha naik ke ember makanan, tetapi ditakuti oleh anjing liar. Induk beruang yang selalu melindungi anaknya berkonsentrasi pada makanannya saat ini dan tidak ada waktu mengurusnya. Sampai induk beruang menghabiskan makanannya dan bersiap pergi, beruang kecil tidak makan sedikit pun. Di Sanjiangyuan, orang memuja langit dan bumi, mencintai makhluk hidup dan hidup selaras dengan alam. Seringkali akan terlihat binatang liar berkumpul di belakang rumah dan di depan desa. Seperti baral, seringkali datang ke pinggir jalan untuk menjilat nitrat yang keluar dari aspal. Burung bangau leher hitam dan angsa kepala bergaris akan mencari pasangan dengan santai atau membangun sarang di dekat desa. Mendekati akhir Maret, angsa kepala garis terbang melewati Himalaya dan kembali ke Sanjiangyuan. Setelah perkawinan sukses, mereka mulai membuat sarang dan bertelur. Seringkali, angsa kepala garis membuat sarang mereka di danau atau tebing yang sulit diakses. Angsa kepala garis memilih tebing yang dipisahkan dari jalanan oleh danau untuk membangun sarang mereka. Sarang angsa kepala garis relatif sederhana. Lalu, yang ini dibangun di gua batu yang dapat melindungi dari angin dan hujan, sudah lumayan diperhatikan. Namun, gua yang kecil itu tidak dapat menampung 2 angsa dewasa. Sarangnya digunakan untuk betina menetaskan anak. Selama masa inkubasi, angsa jantan kepala garis menjadi penjaga untuk memastikan betina tidak terganggu. Lihat, sepasang angsa lainnya menyukai tempat ini. Angsa kepala garis betina mengerami telur dan tidak bisa bergerak. Angsa jantan keluar untuk menunjukkan martabatnya. Saat terdesak, angsa kepala garis yang terlambat hanya bisa menetaskan anak mereka di gua yang lebih kecil. Masa inkubasi angsa kepala garis sekitar 28-30 hari. Selama masa ini, para betina akan terus mencabuti bulu mereka dan menaruhnya di sarang agar telur-telurnya tetap hangat. Untuk memastikan hangatnya merata ke setiap telur, angsa betina akan menggelindingkan telurnya atau menjemurnya atau menggunakan panas tubuhnya untuk menghangatkan telur. Suatu hari di bulan Mei, angsa kepala garis yang tinggal di tebing meninggalkan sarangnya.
Segera setelah itu, keluarga angsa kepala garis yang tinggal di gua juga menunggu angsa muda menetas dan keluar dari bawah tubuh induknya. Setelah semua anak angsa keluar dari cangkangnya, ayah dan ibu angsa harus segera membawa angsa kecil kembali ke danau di seberang jalan. Angsa kecil yang baru lahir belum bisa terbang, dan langkah mereka masih belum stabil, jadi mereka harus belajar menyeberang jalan. Setelah diamati berkali-kali, keluarga angsa kepala garis itu menyeberang jalan dan tiba di danau. Untungnya, walaupun airnya deras, tapi tidak ada angin dan ombak di danau, dan tidak ada camar palas yang memburu angsa kecil. Tidak lama, angsa kecil itu menyukai berenang dan mengikuti orang tuanya ke danau yang lebih dalam. Jalan raya adalah penghubung antara dataran tinggi dan pedalaman, dan juga penghubung antara alam liar dan peradaban. Dengan perluasan jalan, manusia telah merambah ke lahan basah, padang rumput, dan hutan. Sepertinya sudah tidak ada lagi daerah tak berpenghuni di dunia. Di sini adalah Wu Taoliang di Jalan Raya Qinghai, Tibet yang terletak di pedalaman Hohsil. Jalan ini dibangun di tahun 1950 dan telah menjadi nadi untuk pasokan bahan material di tanah tak bertuan, dan masih merupakan jalur tersibuk di dalam dan luar dataran tinggi Qinghai, Tibet. Wu Taoliang adalah rumah bagi banyak hewan liar dan tempat yang dibutuhkan antelop Tibet untuk berkembang biak dan migrasi. Bila berdiri di pinggir jalan, Anda bisa melihat dataran tinggi yang indah, yang membuat tertarik para turis yang baru datang untuk pertama kalinya. Karena itu, setiap musim panas, pekerjaan paling penting dari pos perlindungan Wu Taoliang Hohsil adalah mendidik turis tentang perlindungan ekologis. Kau masuk area yang dilindungi secara ilegal. Apa kesalahanmu mengambil foto ilegal? Ilegal? Parkir ilegal. Melalui insiden ini, kami paham secara mendalam kalau kesadaran kami untuk melindungi hewan tidak cukup kuat. Kedepannya, kami pasti akan memberitakan masalah ini di lingkungan teman dan mengajak mereka bekerja sama untuk melindungi hewan liar kita. Melindungi hewan membutuhkan kerjasama semua orang. Banyak pengendara motor, kita terjebak macet. Mereka semua juga berhenti. Kau yang pertama turun. Pelanggaran peraturan di dua sisi jalan. Saya sudah tahu salah. Untuk selanjutnya tidak akan turun dari motor dan masuk ke kawasan yang dilindungi lagi. Saya menyesal. Jadi sekarang kau kembalilah dan jangan lupa beritahu teman-temanmu. Baik, Pak. Lain kali jangan diulangi lagi. Iya. Di pinggir jalan juga ada tanda-tanda peringatan tidak boleh turun. Pada bulan Juli, musim kawin tahunan antelop Tibet berakhir. Antelop betina meninggalkan Danau Chunai dengan anaknya yang baru lahir.
Sekitar akhir Juli, kawanan antelop mulai tiba di dekat Wu Taoliang. Untuk memastikan keamanan perjalanan antelop saat melalui jalan raya Qinghai Tibet, anggota patroli gunung dari pos perlindungan Wu Taoliang di Hosil berpatroli di jalan. 2 kelompok. Sekelompok di sini, sekelompok di celah gunung sana. Jika ditemukan sekelompok antelop Tibet di dekat jalanan, mereka akan memperkirakan waktu dan jaraknya dan mengontrol lalu lintas sementara. Halo, kami menjaga antelop Tibet yang migrasi. Baik, Pak. Mohon kerjasamanya sebentar ya. Baiklah. Terima kasih. 2 antrian panjang jalur mobil di arah keduanya di sepanjang jalan raya Qinghai Tibet, pemandangan yang cukup spektakuler. Mereka dengan sabar menunggu antelop mendekat pelan-pelan dan melihat ke kanan dan ke kiri. Kawanan itu masih mencoba-coba, lagi dan lagi. Antelop Tibet bisa berlari dengan kecepatan 80 km per jam, tapi selama setengah jam masih belum menyeberangi jalan raya yang lebarnya hanya 10 meter. Kawanan ini masih ragu-ragu. Para sopir dan turis mulai gelisah. Wu Taoliang berada di ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut dengan vegetasi yang jarang, oksigen tipis, dan sirkulasi udara yang lambat, maka rawan terjadi penyakit ketinggian. Ini dianggap salah satu bagian tersulit di jalan raya Qinghai Tibet. Bagi personil patroli perlindungan Wu Taoliang, jalur migrasi antelop Tibet harus dijamin keamanannya, dan keselamatan para supir serta turis juga tidak bisa diabaikan. Setelah mencoba beberapa kali, antelop pertama memutuskan maju. Beberapa antelop kecil mengikuti dan dengan santai menginjak jalan aspal. Kawanannya yang ragu-ragu mengikuti. Antelop yang pertama menyeberang. Entah kenapa menjadi ragu-ragu lagi. Beberapa antelop yang tidak tahu harus berbuat apa, berlari kembali ke sisi jalan. Adegan ini terulang 3 kali sampai 5 kali lagi. Sampai semua antelop Tibet menyeberang jalan. Para sopir dan turis menyalakan mobil mereka dan mulai berjalan. Antelop Tibet bergerak dan melanjutkan perjalanan migrasi mereka. Setelah melewati jalan raya Qinghai Tibet dari Wu Taoliang, 1 kilometer ke arah timur akan mencapai jembatan utara dari jalur rel kereta. Kereta api Qinghai Tibet adalah kereta api di jalur tertinggi dengan jarak lapisan tanah beku terpanjang di dunia dan tingkat kesulitan konstruksi terjarang. Agar tidak memengaruhi aktivitas dan migrasi hewan liar, kereta api Qinghai Tibet sudah menggunakan sistem jalan memutar dan menghindar di awal desainnya. Untuk ruas jalan yang tidak bisa dihindari, seperti Wu Taoliang, beberapa jalur untuk hewan lewat sudah dipersiapkan. Awalnya antelop Tibet sedikit kebingungan saat menghadapi makhluk raksasa seperti kereta.
Tidak lama, para antelop sudah tenang dari suara kereta dan bergegas melewati bawah jembatan lagi. Akhirnya, di bawah pimpinan antelop pertama, kawanan antelop berjalan melewati bawah jembatan. Lagi pula, mereka melewati jalan ini 2 kali setahun. Jembatan itu sudah ada di ingatan mereka. Memasuki bulan Juli, ombak biru di Danau Qinghai menghembuskan nafas kehidupan kemana-mana. Danau seluas lebih dari 4.500 km persegi ini seperti ruang bersalin yang besar. Ini adalah area dengan kelahiran unggas air terbesar dan populasi unggas air terpadat di Tiongkok. Ada beberapa pulau di tengah danau. Setiap musim panas telur burung di mana-mana dan burung muda berkumpul, pemandangan yang menakjubkan. Di tempat masuk anak sungai Danau Qinghai, ratusan ribu ikan neck carp melawan arus. Berusaha bermigrasi ke sungai air tawar untuk bertelur. Di padang rumput di tepi danau, rusa Przewalski juga sedang musim melahirkan. Ini adalah spesies langka yang hanya dapat ditemukan di sekitar Danau Qinghai. Dan populasinya di alam liar kurang dari 300. Untungnya, setelah berusaha lebih dari 10 tahun, populasi liar rusa Przewalski sekarang hampir mendekati 3.000 ekor. Wu Yonglin dari Pos Perlindungan Selatan Danau Qinghai telah menghabiskan setengah karirnya menyaksikan perubahan ini. Saya ditransfer dari tentara untuk bekerja di Administrasi Cagar Alam Nasional Danau Qinghai pada tahun 2001. Sejak 2003, kami dipindahkan ke Pusat Penyelamatan Rusa Przewalski. Melalui dukungan kebijakan nasional dan meningkatnya kesadaran petani dan peternak tentang perlindungan daerah Danau Qinghai, lingkungan hidup rusa Przewalski telah sangat membaik. Hari pertama bulan Juli, Biro Keamanan Hutan Kabupaten Haiyan, Prefektur Haibei, mendapat telepon dari seorang penduduk desa. Dia memungut anak rusa Przewalski yang baru lahir dan berharap menyerahkannya ke lembaga pemerintah. Hal seperti ini terjadi dari waktu ke waktu di puncak kesuburan rusa Przewalski. Tunggu sebentar. Halo Kak, kau memakai masker ya? Oh, aku sampai tidak mengenalimu. Kau kenal orang ini? Kau yang menyelamatkan? Benar. Sekarang bawa rusa itu ke pusat pertolongan pertama. Ia berlari sendiri ke dalam kumpulan kawanan ternakku. Aku tidak menangkap atau memukulnya. Aku sudah 4 hari membawanya ke rumahku. Aku memberinya susu sapi di rumahku, takut ia kelaparan. Kau menyelamatkannya, ini hal yang baik. Sungguh hal yang baik sekali. Iya. Ya, kau memang baik. Ya, syukurlah. Kalau begitu kami akan mengikutimu. Baiklah. Rusa ini umurnya belum sampai seminggu. Entah apakah induknya mengalami persalinan yang sulit, ataukah dimangsa oleh serigala dan rubah, lalu menghilang. Rusa kecil ini terpisah dari induknya.
Setelah terpisah, ia tidak bisa minum susu dan tubuhnya sangat lemah. Karena itu, setelah gembala membawa mereka pulang, mereka memanggil kami pada tanggal 1 Juli. Yang kebetulan merupakan hari pendirian partai, dan kami menamakannya Ciyi. Pos perlindungan tepi selatan Danau Qinghai tempat Wu Yonglin bekerja terletak di Kabupaten Konghe, Prefektur Hainan. Padang rumput yang luas ini dirancang khusus untuk melindungi rusa Przewalski. Sekarang, ada lebih dari 70 rusa Przewalski di area lindung. Ada yang diselamatkan dari alam liar, dan ada yang lahir di pembiakan. Bulu rusa Przewalski berwarna kuning keemasan, dan bila terganggu, dua corak putih yang berbentuk seperti buah persik di bokongnya akan muncul. Dan itu sangat cantik. Pusat pertolongan pertama kami telah melakukan banyak hal untuk memulihkan populasi mereka di alam liar. Ada sekitar 100 ekor rusa Przewalski yang cacat dan terpisah yang diselamatkan dari luar. Tahun 2018, lebih dari 50 ekor dibiarkan di pusat pertolongan pertama kami melalui domestikasi buatan. Setelah mencapai jumlah tertentu, akan dilepaskan ke alam liar. Rumah di padang rumput ini adalah tempat tinggal Wu Yonglin di musim panas. Karena itu adalah musim melahirkan rusa Przewalski. Dia khawatir rusa betina akan kesulitan melahirkan atau ada rubah menyelinap masuk ke pos perlindungan dan membunuh atau melukai anak rusa. Jadi dia pindah dari asrama pekerja di luar padang rumput. Sebelum membangun rumah ini, dia biasanya tinggal di tenda kecil yang dia dirikan supaya bisa tinggal di pos perlindungan siang dan malam. Susu ini disiapkan untuk Ciyi. Semua rusa kecil yang diselamatkan akan diberi makanan buatan selama 40 hari. Sampai mereka bisa merumput dan mencari makan sendiri. Pekerjaan yang paling sibuk adalah menyelamatkan anak rusa. Setelah diselamatkan, perlu diberi susu 8-9 kali sehari. 5-6 kali di siang hari dan 3-4 kali di malam hari. Setiap kali diberi susu mulai dari 5 ml. Sudah hampir sebulan sejak Ciyi datang, ia terlihat sombong dan aktif. Ia tidak terlihat menyedihkan seperti saat pertama diselamatkan. Rusa Przewalski yang di sebelahnya sudah berusia 1 tahun. Ia diselamatkan oleh gembala, diberi makan selama 1 tahun, lalu diserahkan ke pos perlindungan. Karena ia dikirim dari distrik Hutong, Wu Yonglin menamakannya Tong Tong. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tunggu sebentar, aku tuang ini dulu ya. Tunggu. Tunggu. Ya, sudah. Kenapa terburu-buru? Sudah kenyang? Ayo, minum lagi sedikit. Ayo, minum lagi sedikit. Sudah kenyang, tidak mau minum lagi? Cepat. Dia sudah minum 320 ml. Setelah memberi makan Ciyi, Wu Yonglin mencari Tong Tong untuk memberi roti. Makannya pelan-pelan. Rusa betina ini dibesarkan di rumah gembala dan sudah berumur 1 tahun. Dan sekarang dia suka makan roti. Karena diberi makan oleh gembala sejak kecil, ia familiar dengan bau orang. Sudah familiar dengan gerakan, jadi sudah tidak takut orang lagi. Ini adalah tanda yang dibuat gembala. Para gembala menganggap rusa Przewalski sebagai hewan suci. Kesadaran mereka untuk melindungi dan menyelamatkan sangat tinggi.
Ayo makan. Makan yang banyak. Iya, biar kau gemuk. Ayo. Kami memelihara mereka sampai berumur 2 tahun. Kemudian memindahkan ke populasi yang lebih besar. Karena sekarang bau mereka berbeda, rusa-rusa lain akan menyerang mereka. Jadi setelah 2 tahun, ia akan hidup bersama rusa jantan dan betina lainnya. Hidup dengan alami dan kawin dengan alami. Selain merawat rusa yang tiba di pos perlindungan, Wu Yonglin juga harus mencemaskan masalah air minum di pos perlindungan. Terutama ketika sungai membeku di musim dingin, lebih dari 70 ekor rusa Perchowolsky bergantung penuh pada persediaan air pos perlindungan. Setiap hari, Wu Yonglin menginspeksi padang rumput di pos perlindungan, menghitung jumlah rusa Perchowolsky, mencatat karakteristik fisik dan perubahan perilaku mereka. Selama musim melahirkan di musim panas, dia akan menjaga para betina yang sedang menunggu dan bersiap untuk proses melahirkan mereka. Pada waktu ini, dia akan tinggal di pos perlindungan selama 2 bulan. Hanya makan mie instan. Pria setinggi 2 meter yang dulunya memegang senjata ini kini menjadi penjaga rusa Perchowolsky. Saya bangun pukul 5.30 setiap pagi, lalu membawa kamera dan teropong. Selama inspeksi, Ciyi dan Tongtong mengikuti saya. Dan ia terus mengikuti selama saya berjalan, sampai selesai inspeksi. Saya telah mengobati, menyusui, dan menyuntik banyak rusa Perchowolsky, tidak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, setelah saya pikir, hati saya sedih. Tahun depan, saya sudah memasuki usia pensiun. Saya bisa menebus kebahagiaan, festival musim semi, dan juga tahun baru yang hilang dengan keluarga saya. Penyesalan karena tidak mengurus anak saya saat sekolah, bekerja, menikah, dan lain-lain dapat saya tebus. Namun, saya menyelamatkan mereka. Melihat mereka melahirkan, melihat mereka bertumbuh hari demi hari. Dan saya tidak bisa hidup tanpa rusa Perchowolsky. Dan saya pastikan saya akan kembali untuk menjenguk mereka. Hewan liar adalah sahabat terbaik yang tidak bisa bicara bagi manusia.